aliran yang ditawarkan di negeri ini pasti ada pengikutnya. Ya, dari mulai yang mengaku jadi nabi, mengaku mendapatkan wangsit, sampai yang mengaku jadi Tuhan, itu semuanya laku. Ya, bahkan di Bogor itu ada satu catatan, menurut catatan ya, pada waktu saya di Majelis Ulama Pusat di komite atau komisi dakwah khusus, dulu itu ada komisi penanggulangan bahaya pemurtadan, Komisi Nasional Penanggulangan Bahaya Pemurtadan. Anggotanya 21 orang diketuai oleh Kiai Haji Habib Ridwan LC. Menurut laporan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu ada tercatat 1.000 aliran sesat. Di Bogor itu ada satu aliran yang sudah begitu kuat yang pernah menyerang Pengadilan Negeri, kemudian Radar Bogor, bahkan kantor Majelis Ulama Bogor karena mengeluarkan fatwa sesat diserbu. Itu karena diberitakan bahwa pimpinannya itu sudah menggauli lebih dari 300 gadis. Ini ada tulisan Bu Honda Jazz biru B1923 GM, parkirnya tolong dipindah. Honda Jazz biru. Kebetulan bukan punya saya. Baik, kita lanjutkan. Ironisnya itu gadis-gadis yang di gaul ini tidak merasa diperkosa, bahkan merasa diberkahi. Bayangkan sesat itu masih ada yang mengikuti. Ya, lihat di sini bahwa sesat atau tidaknya sebuah aliran itu tidak diukur oleh ada atau tidaknya yang mengikuti. Nah, makanya di sini kata Imam Ahmad rahimahullah, seharusnya kita kalau mau bersyukur, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam was sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita berada di atas agama Islam dan di atas sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam bagian khutbah wada'nya di Arafah yang diulangi di Mina, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, beliau memberikan jaminan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah Nabi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kamu berpegang kepada keduanya dijamin tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Ibu sekalian, kenapa Islam merupakan nikmat yang paling agung? Dengan pertimbangan apa? Di antaranya pertama adalah Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 19, surah 3 ayat 19, insyaallah kita sudah hafal. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Di ayat 85-nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Ini ayat ini merupakan dalil telak bantahan terhadap kelompok liberal. Ada jil ya, apa jil dulu? Yang ngaku jaringan Islam liberal. Padahal yang sebenarnya jaringan pilihan linglung. Karena Islam itu hanya satu, tidak ada legalisasi Islam. Tidak ada Islam liberal, tidak ada Islam fundamental, tidak ada Islam itu dan ini. Islam itu hanya satu dan Islam tidak akan pernah berubah. Islam tidak akan pernah sesat seperti Yahudi dan Nasrani yang sesat itu hanya umat Islamnya. Itu beda ya.
Kalau Yahudi Nasrani pecah menjadi 71 dan 72 golongan, itu agama dan umatnya. Sementara Islam pecah dari 73, yang pecah bukan Islamnya tetapi umatnya. Itu beda. Jadi makanya kelompok liberal itu orang-orang yang memahami Al-Quran dan Hadis secara liar. Ingat kita satu liberty berbahasa. Itu liar memahami Al-Quran dan Hadis tanpa manhaj, tanpa metodologi yang benar. Kemudian juga bahwa Islam satu-satunya agama yang originalitas keaslian kitab sucinya dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menurunkan 4 kitab suci, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, yang di dalamnya ada ayat yang berisikan jaminan keasliannya hanya Al-Quran. Di antaranya ibu bisa baca dalam Al-Quran di surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran. Surat 15 ayat 9. Al-Dzikra salah satu nama dari Al-Quran. Dan sungguh kami akan memeliharanya. Mungkin ibu ada yang pernah ke Eropa, ke Amerika, di sana melihat ada lembaga revisi Alkitab. Tapi kalau ibu ke Saudi Arabia, ke Timur Tengah, ke negara Islam manapun tidak akan ditemukan lembaga revisi Al-Quran. Karena Al-Quran tidak perlu revisi. Al-Quran dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Al-Quran mudah untuk dihafal, dan Al-Quran juga titik komanya tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Dan itu hanya diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Al-Quran. Jadi Islam ini agama yang originalitas kitab sucinya, originalitas sumbernya Al-Quran dan hadis dipelihara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pertimbangan yang ketiga, bahwa Islam agama seluruh para nabi dan rasul. Kita bisa lihat dalam Al-Quran yang ada di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 132 dan 133. Wa qala biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Baqarah 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub alaihi wassalam. Dia berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Ayat 133-nya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kalian hadir ketika Yakub mendatangkan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ketika beliau meninggal, apa yang ditanyakan kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Ini pertanyaan yang sekarang langka. Orang tua yang kalau sakit sekarang yang ditanya apa? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu makan setelah aku mati? Tapi orang yang salah tidak. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, akan kalian ibadahi sepeninggalku? Lalu anak-anak yang menjawab, benar-benar anak-anak itu juga seperti ini. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika, aku akan atau kami akan beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu ilahan wahidan, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk kepadanya. Jadi kami ini hanya Islam kepadanya. Jadi ini bahwa Islam agama seluruh para
para nabi. Mungkin sebagai PR ini bagi ibu nanti bisa dibaca juga di surat 22 ayat 78. Wa sammakumul muslimin min qablu. Allah ya menamai kalian semua orang-orang Islam dari dahulu sampai sekarang. Kemudian di surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 13. Jadi ini bahwa Islam agama semua para nabi dan rasul. Lebih spesifik lagi, ternyata agama Yahudi bukan agama Nabi Musa. Agama Nasrani bukan agama Nabi Isa alaihi wassalam. Agama mereka juga Islam. Di Yahudi itu dulu hanya organisasi kemasyarakatan, semacam paguyuban orang-orang Yudea. Di lama-lama gitu melembaga dianggap sebagai agama. Nasrani juga sama. Itu diambil dari Nazaret, paguyuban, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Lama-lama itu jadi agama. Ternyata agama Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam dua-duanya adalah Islam. Kita bisa baca dalam Al-Quran di surat Yunus, surat ke-10 ayat 72. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika kalian berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun dari kalian. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang Islam. Itu di surat Yunus ayat 72. Ayat 84-nya, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkata Nabi Musa alaihissalam, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja jika kalian benar-benar orang-orang Islam. Ini dalil secara tegas bahwa agama Nabi Musa bukan Yahudi tetapi Islam. Agama Nabi Isa juga adalah Islam, dijelaskan dalam Al-Quran di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 52. Falamma ahata Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyin atau sahabat-sahabat beliau menjawab, apa kata mereka? Nahnu ansarullah, kami penolong-penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi mereka tidak mengatakan washhad bi anna nasraniyun, tidak. Washhad bi anna muslimun. Kemudian surat Al-Maidah ayat 111. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa agama Nabi Musa dan Nabi Isa pun sama dengan Nabi yang lain adalah Islam. Kemudian juga ibu sekalian, di antara pertimbangan kenapa Islam merupakan agama yang merupakan nikmat yang paling agung,
Yang keempat adalah bahwa Islam satu-satunya agama yang sudah sempurna. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama kalian. Juga ayat ini di samping menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, sekaligus juga bahwa Islam itu seluruhnya ditetapkan berdasarkan dalil. Sampai penamaan agama Islam pun berdasarkan dalil, bukan nama yang diberikan oleh seseorang, tapi berdasarkan dalil, yaitu waraditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Jadi itulah di antara pertimbangan-pertimbangan bahwa Islam merupakan nikmat yang paling agung. Ya, apalagi ibu sekalian, negeri kita ini kan negeri yang sangat akrab dengan bencana. Bencana yang satu belum selesai, sudah datang yang lain. Gunung Merapi belum selesai, Bromo. Ya. Bagaimana kalau sudah Gunung Sahari, Gunung Agung? Apa repot lagi gitu? Ya, banjir dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang bisa memberikan jaminan kapan itu akan berhenti. Ternyata Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kita, itu semua akan berhenti kalau manusia ini kembali kepada Islam. Ya, dalam hadis yang diterangkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa raditum bil zar'i wa raditum wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum." Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum al-kabal baqar wa raditum bil zar'i, apabila kalian sudah berjual beli dengan sistem ina, sistem riba, gemar berternak, gemar bertani, meninggalkan jihad. Tentu jihad dalam artian yang umum ya. Kalau dengan jihad jangan orientasi berpikir ingatnya perang saja. Ibu mencari ilmu juga termasuk jihad ta'limi. Terus jihad mencari ilmu ini sekarang mungkin merupakan jihad yang paling berat. Kalau kita tidak mau lagi jihad, tidak lagi pembelaan terhadap agama Allah, apa yang terjadi? Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim itu balaan akan menimpakan kepada kalian bencana. Sampai kapan? La yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghentikan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi solusi pasti untuk menghentikan semua berbagai macam permasalahan, termasuk berbagai macam musibah, itu harus kembali kepada Islam. Nah, baiklah, itu adalah di antara pertimbangan kenapa Islam merupakan nikmat yang paling agung. Yang kedua adalah as-sunnah. Sekarang, apa yang dimaksud dengan sunnah? Di kalangan kebanyakan orang, kalau dengan sunnah, saya mengatakan sunnah ini. Sebab dalam benak dia yang membaca sunnah itu, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan, ya, bukan tidak apa-apa, hilang pahala. Ya, artinya tidak ada sanksi lah. Apakah pemahaman sunnah seperti itu benar? Benar. Tapi sunnah dalam Islam bukan hanya itu. Jadi kalau lingkaran itu sunnah tadi itu sunnah dalam artian lingkaran yang paling kecil.
ternyata sunnah dalam lingkaran yang besar adalah sama dengan Islam. Sama dengan Islam. Contohnya seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu adalah apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan hadis. Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya Syarh Sunnah, poin yang pertama beliau mengatakan, "I'lamu annal Islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa tegak keduanya kecuali dengan yang lain. Artinya Islam tidak akan ada tanpa sunnah dan sunnah pun tidak akan ada tanpa Islam. Makanya para ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia memfatwakan untuk pengikut inkar sunnah. Ya, ada kan kelompok Indonesia ini yang mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya itu berubah-ubah, itu Qur'ani. Terakhir itu pengikut Quran suci. Artinya mengikuti Quran saja. Nah, kalau mereka itu tobat, kembali kepada pangkuan Islam, itu harus mengulangi syahadatnya. Kenapa? Karena orang yang menolak sunnah Islamnya batal. Itu bisa dibaca di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Ada sementara manusia yang mengimani sebagian, menyatakan beriman kepada Allah tetapi mengingkari Rasul, menolak sunnah, kemudian dia mengambil jalan tengah. Digambarkan dalam ayat itu, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu orang-orang kafir yang tulen. Jika ketika mereka mau kembali ke pangkuan Islam, mereka harus kembali mengulangi 2 kalimat syahadat. Artinya Islamnya itu batal. Itu sunnah dalam artian yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnah juga bisa berarti lawan dari bid'ah. Nah, ada sementara kaum muslimin kalau dengar bid'ah itu kaget. Padahal istilah itu bukan istilah yang baru. Istilah itu sudah dipopulerkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau khutbah di Arafah, beliau memakai yang dengan istilah khutbah hajjah. Beliau telah mengatakan, Inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran. Kemudian wakharul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bentuk pengagungan beliau terhadap Al-Quran, yang kedua terhadap hadis, kemudian yang ketiga kata beliau, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah akan perkara-perkara yang baru. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang satu tempatnya di neraka. Nah, itu kadang-kadang sunnah itu berarti lawan dari bid'ah. Dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ma ahdatsa qaumun bid'atan illa rufi'a minhu sunnatan mislahu. Satu kaum tidak melakukan satu bid'ah kecuali akan diangkat satu sunnah yang semisal. Artinya, pokoknya kalau satu kaum melaksanakan bid'ah, itu sunnah hilang. Atau satu kaum atau kita menegakkan sunnah, bid'ah akan hilang. Tidak bisa pilih agama pada sekali-sekali sunnah, sekali-sekali bid'ah, nggak bisa. Mesti milih salah satu dan orang keduanya. Karena antara sunnah dengan bid'ah itu tidak bisa bareng.
sama dengan syirik dengan tauhid itu saja. Apakah mau memilih tauhid atau syirik? Sama dengan tidak bisa memilih maksiat dengan taat. Makanya kata Rasulullah, bid'ah dikerjakan sunnah hilang. Ini contoh ayat sederhana mungkin. Kan dalam sunnah itu sebelum subuh itu ada azan. Ada azan yang khusus untuk membangunkan orang-orang yang tidur dan juga memberitahu bahwa bolehnya sholat malam dan makan sahur. Itu yang pakai tasbih itu as-shalatu khairum minan naum. Kemudian setelah itu ada lagi yang kedua. Itu akhirnya begitu, walaupun sekarang di Masjid Nabawi di dalam berbalik. Dulu yang azan pakai tasbih itu Bilal. Tidak ada subuhnya Umi Maktum. Nah, kemudian sekarang kan banyak yang mengganti gitu. Azan awalnya diganti, kemudian diganti dengan nyanyi-nyanyi gitu. Jadi itu artinya nyanyi itu tidak ada. Artinya sesuatu yang baru, karena ada yang baru hilang yang sunnah. Banyak gitu. Yang begitu. Ya, atau dalam pengajian dibuka dengan surat Al-Fatihah. Ini guys. Padahal ada doa Rasulullah SAW atau ada doa dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Atau Rasulullah mengajarkan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman yanfa'uni. Itu yang sunnah. Itu pokoknya ada bid'ah berlaku sunnah. Menutup pengajian juga dengan Fatihah lagi atau dengan wala asli. Padahal ada yang sunnah yaitu membaca tasbih kafaratul majlis. Jadi itu sudah otomatis. Jadi satu kaum tidak melakukan bid'ah kecuali akan hilang sunnahnya semisal. Nah, makanya banyak orang sekarang itu yang bangga ya dengan bid'ahnya, maka banyak pengikutnya gitu. Padahal dalam Islam itu tidak begitu. Ada ungkapan yang mengatakan ittisal bi sunnatin, sederhana dalam sunnah gitu, lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Khairun min ijtihadin fi bid'atin. Jadi artinya lebih baik mengajarkan sunnah sedikit daripada mengajarkan bid'ah banyak. Kenapa? Sebab pasti dia akan kembali ke kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengajar kepada petunjuk, kepada sunnah, dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dikurangi. Sebaliknya barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dikurangi. Multi level. Sekarang ketika mau multi level pahala atau multi level dosa, itu tidak, orang akan hati-hati gitu berbicara tentang Islam ini. Karena ini kan banyak dai-dai yang membangun penggemar, bukan membentuk umat sehingga mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah dalam artian yang kedua. Sunnah dalam artian yang ketiga adalah hadis Rasulullah SAW. Siapapun yang berbicara tentang sunnah dalam artian hadis itu pun harus bersumber dari Nabi. Itu apa saja yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Maksudnya Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Ada juga awhamin, aw mithla dzalik. Apa saja yang bersumber dari Nabi SAW berupa ucapan. Ada hadis kan yang dimulai dengan qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW. Ada juga karena Nabi adalah Nabi sholat begini. Itu artinya
Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada juga hadis takriri, yaitu sahabat melakukan sesuatu kemudian Nabi membiarkan. Contohnya seperti kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami di zaman Rasulullah SAW apabila sudah azan maghrib, kemudian kami sholat 2 rakaat, Rasulullah mengetahuinya tidak memerintahkan kepada kami dan tidak melarang kepada kami. Artinya bahwa sholat mutlak 2 rakaat sebelum maghrib itu adalah salah satu sholat sunnah. Itu sunnah takririah. Ada lagi adalah sunnah yang berbentuk cita-cita Rasulullah. Umpamanya ketika Rasulullah SAW haji, itu beliau mengambil haji qiran. Haji itu ada 3 ya, ada haji ifrad, qiran, tamattu. Ifrad itu haji saja. Kalau ifrad itu kata Syekh Albani itu khusus untuk orang-orang penduduk Mekah. Kalau qiran antara umrah dengan haji disatukan, tapi harus membawa haji dari luar Mekah. Kata para ulama, bagi yang datang dari luar Mekah, manasik haji yang paling afdal adalah tamattu. Tamattu itu artinya bersenang-senang, karena antara umrah dengan haji dipisahkan. Oleh orang Indonesia, tamattu suka disepelekan, jadi tami mandan dulu. Nah, ketika sampai di Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, barang siapa yang tidak membawa hadyu, hewan kurban, dari luar Mekah, hendaklah setelah sa'i antara Safa dan Marwah, dia tahallul. Banyak para sahabat yang tidak segera ikut, sampai beliau agak marah, beliau mengatakan, seandainya aku haji lagi tahun depan, pasti aku akan mengambil haji tamattu. Tapi Rasulullah tidak sempat haji lagi, karena beliau keburu meninggal. Beliau itu seumur hidupnya hajinya hanya 1 kali, yang 4 kali itu umroh. Demikian juga ketika Rasulullah SAW puasa tanggal 10 Muharram, insyaallah ini kita hari apa kan? Kamis. Para sahabat tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, bukankah tanggal 10 Muharram itu hari besar orang-orang Yahudi? Apa kata beliau? Iza kunna amul mukbil sunnah tasi'ah. Dalam hadis dan Muslim, apabila kita berumur sampai tahun depan, kita akan puasa tanggal 9 di yukhalifal Yahud, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Makanya Rasulullah SAW puasa tanggal 10, kemudian karena beliau sudah mencita-citakan puasa tanggal 9, maka ditambah sebelumnya tanggal 9, tanggal 10 itu disebut puasa Tasu'a Asyura. Jadi jangan lupa ibu ya, tidak berhalangan. Berarti jatuh hari Rabu dan Kamis. Kalau tanggal 1-nya hari Senin Selasa ya, jadi berarti Rabu tanggal 9, Kamis tanggal 10. Kecuali yang lagi di Saudi mungkin beda. Kayak tanggal di kita aja. Itu sayang, karena kalau kita mau puasa lagi untuk itu harus nunggu tahun lagi. Mudah-mudahan diberi umur sampai tanggal 9 dan 10. Mungkin ada teman yang lupa gitu, pas kita ketemu tanggal 9, nanya, pas disuguhi gak makan, saya lagi puasa. Puasa apa? Asyura. Tanggal 9 Muharram. Terus saya nggak tahu. Udah besok aja puasa tanggal 10. Agar menyelisih orang Yahudi, kata para ulama, bisa ditambah tanggal 11. Ini bagi kita yang tahu dagang. Jadi kita mulai dari tanggal 9 dan 10. Itu yang lebih afdal. Nah, itu adalah sunnah dalam artian yang ketiga, yaitu hadis. Siapapun tidak boleh mengatakan ini hadis tanpa bersumber dari Rasulullah SAW. Beliau memberikan ancaman berat. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah tempat tinggalnya di dalam neraka. Kemudian yang keempat, sunnah juga bisa berarti usuluddin, pokok-pokok agama. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab tersebut sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Panduan Ilmu dan Hikmah. Itu dikatakan itu para ulama sering menyebut sunnah juga sebagai usuluddin, pokok-pokok agama, merupakan akidah. Karena menyalahi sunnah sama bahayanya dengan menyalahi akidah. Bahkan kalau kita kembali kepada tadi, kenapa dunia ini senantiasa dihantui dengan musibah. Dan apa penyebabnya? Itu tidak hanya sekedar bergesernya lempengan bumi, tidak. Orang tanpa berpikir siapa yang menggeser dia? Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, penyebab bencana yang paling besar itu dua. Pertama, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Yang kedua, karena menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tidak main-main di dalam Al-Quran di surat Rum ayat 41 dan 42. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'du ma 'amilu la'allahum yarji'un." Telah terjadi bencana di darat dan di laut disebabkan ulah-ulah manusia agar Allah menimpakan balasan terhadap pelanggaran yang mereka lakukan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat 30 ayat 41. Ayat 42-nya qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Katakan oleh Muhammad, adakan perjalanan di muka bumi ini, kemudian ambil pelajaran kenapa umat-umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah kebanyakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat bencana alam yang musibah yang paling besar berupa banjir dalam sejarah pada manusia itu ketika zaman Nabi Nabi Nuh alaihi. Kenapa tidak terjadi pada zaman Nabi Idris, tidak terjadi pada zaman Nabi Isa, zaman Nabi Adam alaihissalam? Karena kata para ulama, sebelum itu belum terjadi penyimpangan di dalam tauhid. Sebagian jelaskan dalam hadis dari Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, awal terjadi kemusyrikan itu adalah pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Dan itu kan kita tahu bahwa syirik dosa yang besar, kesesatan yang fatal, dosa yang tidak diampuni, menyebabkan seorang diharamkan masuk surga dan seterusnya. Ya, sayangnya di kita ini media masa ini kadang-kadang mengaburkan itu. Seolah-olah orang yang melakukan syirik saja matinya husnul khatimah. Ya, walaupun kita juga tidak boleh memponis di neraka. Contoh ketika Mbah Marijan yang pernah sholat menghadap kemana, pernah mengagungkan batu, ketika meninggal dalam posisi sujud. Padahal kita juga tidak tahu sujudnya ke mana. Atau mungkin ketika keluar bel dia lari ke kolong meja, mau alam gitu. Tapi itu jadi fitnah, gitu. Jadi musibah. Apa-apa nanti juga matinya untuk hatikan. Ini juga, padahal orang yang baik itu kan gampang. Ini orang ini soleh atau tidak gampang. Ukurnya gampang. Satu, apakah dia mentauhidkan Allah? Yang kedua, apakah dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Itu ukurannya sederhana. Dia beramal ikhlas dan beramal sesuai dengan sunnah. Kalau tidak, itu tidak bisa dilakukan secara syar'i. Jadi itu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Penyebab bencana yang pertama adalah syirik. Yang kedua, menyalahi sunnah, menyalahi perintah Rasulullah SAW. Itu dalam Al-Quran di surat An-Nur surat 24 ayat 63.
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Itu kapanpun, dimanapun. Hatta generasi umat yang terbaik, para sahabat, ketika menyalahi perintah Rasulullah kena bencana. Contoh seperti ketika pasukan panah dalam perang Uhud diperintahkan Rasulullah agar tinggal di Jabal Rumat itu, jangan turun sebelum ada perintah. Kemudian mereka tergiur dengan ghanimah, mereka tinggalkan bukit itu, lantas diserang oleh musuh dari belakang, terjadilah bencana yang besar. 70 orang sahabat terbaik gugur. Itu kapanpun, dimanapun, manakala syirik dan menyalahi sunnah itu dihidupkan, kita jangan merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Kemudian yang kelima, sunnah tadi dalam artian mustahabbah. Apa itu tadi? Salah satu bagian dari hukum syar'i, di bawah wajib, di atas mubah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi hilang pahala. Seperti menjawab salam,